longsor, terus apa lagi? Banjir. Terus gunung meletus. Apa lagi? Ada lagi? Tadi banjir. Banjir disebut nggak? Banjir, tsunami ya. Nah, bencana non alam ada yang tahu? Bencana non alam apa? Kegagalan teknologi. Kemarin kita dilanda dengan penyakit apa? COVID-19. Nah, itu masuk ke dalam bencana non alam ya. Jadi kita juga sama menanggulangi hal tersebut ya. Jadi tidak hanya berbentuk bencana alam tetapi juga non alam. Nah, baik. Jadi sesuai dengan permintaan dari Ibu Kepala, kita hari ini akan melaksanakan mitigasi gempa bumi. Ada yang tahu apa itu gempa bumi? Tahu kan gempa bumi? Pernah mengalami, merasakan? Adik-adik pernah kan? Gimana suaranya, gemuruhnya gimana? Bergoyang kan? Bergoyang-goyang? Ya gak ada suaranya, tapi itu akan ada suaranya ketika terkena benda ya. Misalkan ketika kita menaruh gelas di atas lemari, ketika ada guncangan pasti akan jatuh. Kemana jatuhnya? Ke bawah ya. Makanya hal yang harus diantisipasi pada saat terjadi gempa bumi, perhatikan benda di lingkungan kita ya. Jadi jangan sampai benda itu akan menjadi pemicu terjadinya korban. Nah, salah satunya ketika gelas itu disimpan di atas lemari, ketika terjadi gempa bumi itu akan rawan mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu ya. Terus kedua, ketika ada figura di rumah ataupun biasanya adik-adik kan sok nyimpen naon teh figura teh di luhureun kasur. Nah, foto nanti anu aya kacaan. Nah, itu berbahaya ya. Jadi ketika ada guncangan gempa bumi, si figura eta teh esot. Nah, itu akan menimbulkan kecelakaan. Jadi yang menjadi faktor bukan hanya reruntuhan saja ya, tetapi di lingkungan kita juga harus dijaga ya. Selain dari itu, ya ada lagi yang faktor yang menyebabkan kecelakaan akibat gempa bumi. Ada lagi selain reruntuhan. Aduh udah jatuh. Jadi kalau di rumah itu ya di rumah itu jangan sampai ada peralatan seperti kaca di luhur lemari ya, di atas lemari, karena itu kan memicu ya, apalagi ketika di atas kasur itu akan menyebabkan kecelakaan ya. Baik, sebelum kita, adik-adik pasti sudah merasakannya di rumah ya, sudah pernah tahu itu apa itu gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi kita harus mengevakuasi diri kemana? Keluar, betul. Itu langkah akhir. Tetapi ketika terjadi gempa bumi kita harus ada tahapannya. Nah, rata-rata orang yang celaka itu akibat panik ya. Pertama, ketika terjadi gempa bumi kita harus tujuan utama itu lari keluar, sedangkan kita tidak memperhatikan lingkungan. Ya, jadi ketika terjadi gempa bumi itu ada waktunya ya, adik-adik ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi itu tidak akan langsung mengakibatkan runtuh. Jadi ada ininya. Ketika terjadi gempa bumi kita harus berlindung. Setelah getarannya selesai baru keluar. Nah, yang kenyataan di lapangan itu pas ketika terjadi guncangan malah keluar. Itu akan menyebabkan kecelakaan. Karena apa? Pertama, keseimbangan kita kurang. Kedua, tadi lingkungan kita tidak tahu bahwa di atas itu ada figura. Terus juga kita tidak tahu pas waktu membuka pintu itu ternyata pintu bukannya keluar tetapi ke dalam. Terus kita dorong-dorong keluar. Itu akan menjadi tersendat. Nah, terjadilah kecelakaan itu. Jadi kita juga harus tahu lingkungan. Jadi tadi juga ya, ketika terjadi gempa bumi, langkah awal kita itu harus berlindung ya. Ya, sebelum nanti dijelaskan lagi. Nah, di sini mungkin ada video ya mengenai tahapan awal ketika terjadi gempa bumi. Nah, silakan bisa dilihat. Apa itu gempa bumi? Yuk kita cari tahu.
Bersama kami, Duo Tangguh. Gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi gempa bumi? Yuk kita cari tahu. 1. Jika memungkinkan, segera evakuasi ke tempat terbuka, jauhi tiang, pohon, bangunan tinggi, dan kaca selama evakuasi. 2. Lindungi kepala selama evakuasi dengan tas, tangan, atau benda apa saja. 3. Ketika sampai di titik kumpul, tetaplah melindungi diri dan jangan berdiri. Tapi, jika dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi mandiri, jangan berlari untuk evakuasi. Tetap di tempat, lalu lakukan tahap-tahap berikut ini. 1. Lakukan drop atau menurunkan tangan dan lutut ke lantai. 2. Lakukan cover, yaitu melindungi kepala sambil merangkak berlindung ke bawah meja. Jika tidak ada meja, maka gunakan apa saja yang bisa dijadikan pelindung. 3. Hold on. Tetaplah berpegangan pada kaki meja atau dimanapun Anda berlindung sampai getaran gempa berakhir. Setelah getaran berhenti, baru kita lakukan evakuasi mandiri dengan mengikuti rambu jalur evakuasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Sobat Tangguh, kita mulai budaya sadar bencana agar kita siap. Oke ya, adik-adik sudah ya, kita mengenai mitigasi gempa bumi. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa mitigasi gempa bumi itu masuk ke dalam bencana apa? Bencana alam. Ya, bencana non alam tadi apa? COVID-19. Oke ya, sama kegagalan teknologi. Baik ya, mungkin itu aja pemaparan hari ini, semoga menjadi salah satu wawasan buat kita semua dan menjadikan sekolah menjadi sadar bencana ya. Baik ya, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ketika ada ini ya, salam tangguh. Bisa? Stand up please. Bilang tangguhnya dulu. Ya, siap. Stand up please. Diri. Berarti setengah badan bisa.